Halo, kembali lagi di Sinema Zarzam. Kali ini Mimin akan mereview film Absolution yang rilis pada 2024. Film menceritakan seorang preman tua yang diperankan oleh aktor kawakan, Liam Neeson, yang menjalani kehidupan uzurnya. Untuk kisah lengkapnya, cus kita mulai. Liam yang saat ini tinggal sebatang kara. Saat masa kecil, Liam dipaksa ayahnya melakukan kekerasan dengan melawan anak yang lebih tua di komplek perumahan. Di sebuah gudang ikan, Liam mengawal anak bosnya, Kyle Connor, yang masih pemula untuk membuat kesepakatan bisnis dengan Armando dan Gambero. Mereka lalu meremehkan Liam karena sudah uzur, namun Kyle mengatakan bahwa saat muda, Liam adalah seorang preman yang hebat dan menakutkan. Namun Gambero yang terus meremehkan hingga Liam mengancam untuk mematahkan bahunya. Liam yang tiba di kantor bosnya, Charlie Connor, melaporkan hasil kesepakatan bisnis yang sudah dibuat. Connor mengatakan Kyle ingin menjadi tangguh seperti Liam dan meminta untuk terus mengawasi Kyle. Liam yang selalu pikun menuliskan nama bosnya di buku sakunya. Di sebuah game, Liam melakukan sparring tinju bersama seorang pria muda. Di usianya yang tua ini, Liam masih lihai dalam melakukan jab dan uppercut ke lawannya. Namun saat lawannya melakukan pukulan ke arah kepalanya membuat Liam seketika menjadi linglung. Setelah sparring itu, Liam yang akan pulang sempat lupa untuk menerima uang bayarannya yang kemudian diingatkan oleh rekan tinjunya, Kiko. Saat sedang minum di bar, Liam yang terganggu karena mendengar keributan Ross dan Tommy, ia lalu datang untuk menghampiri dan meminta mereka untuk menyelesaikan di luar. Tommy yang menolak sehingga membuat Liam memukulnya hingga tersungkur. Setelah keluar dari bar tersebut, Ross tidak terima karena Liam telah melumpuhkan pacarnya dan meminta Liam untuk mengantarnya pulang. Keesokan harinya, Liam diminta pergi ke rumah Dr. Gruber untuk mengambil sekotak obat. Liam kemudian mengatakan keluhannya pada Dr. Gruber di mana akhir-akhir ini sering merasakan pikun. Dr. Gruber pun menyarankan agar Liam segera memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Setelah hasil pemeriksaan, Liam terindikasi mengidap penyakit ensefalopati traumatis kronis yang disebabkan banyak menerima pukulan di kepala saat ia menjadi petinju. Dokter lalu mengatakan bahwa penyakit ini tidak ada cara untuk pengobatan. Dokter juga menanyakan apakah Liam tinggal sendiri atau bersama keluarganya karena dalam beberapa tahun ke depan kondisi Liam akan lebih parah sehingga tidak ada yang mengurusnya. Mengetahui kondisi penyakitnya dan hidup sebatang kara, Liam berniat untuk menembakkan pistol ke mulutnya, namun hal itu tidak jadi ia lakukan karena melihat seorang wanita kecil. Liam yang teringat pada anaknya, Daisy, dan berusaha untuk menelepon dan mengatakan ingin menemui Daisy. Namun Daisy yang muak dengan Liam tidak ingin melihat dan bertemu dengannya. Liam lalu menanyakan nomor telepon putranya. Daisy pun mengatakan bahwa Colin sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Liam yang berusaha untuk menghampiri Daisy di rumah sewanya, ia lalu mengundang Daisy dan keluarganya untuk makan malam. Daisy pun mengatakan bahwa Liam adalah kutukan ayah brengsek sama seperti suaminya yang menjadi ayah brengsek bagi anaknya, Dre dan Katie. Liam kembali meminta Daisy untuk mempertimbangkan undangan makan malamnya. Daisy pun tetap menolak dan mengusir Liam. Liam bersama Kyle berangkat menuju New York untuk urusan bisnis. Liam lalu mengendarai truk box, dengan Kyle yang tetap meminta mengikuti Liam untuk mempelajari bisnis tersebut. Kyle ingin tahu apa isi truk box itu, namun Liam mencegahnya. Di tengah perjalanan, Kyle yang melihat mobil polisi mengikuti mereka sehingga membuatnya panik. Liam lalu memaksa Kyle yang ketakutan untuk bersembunyi agar polisi yang melihat tidak curiga. Liam dan Kyle yang tiba di rumah bordir milik Gambero untuk menurunkan isi muatan truk box yang ternyata adalah para wanita yang akan dijadikan kupu-kupu malam. Seorang wanita yang berusaha untuk lari lalu meminta tolong, namun Liam tidak dapat melakukan apa-apa karena profesional bisnisnya. Liam yang menghampiri Daisy dan melihat Dre sedang memainkan football. Ia lalu memberikan Dre sebuah hadiah gulungan pancing lamanya.
Daisy lalu pergi untuk menjemput Katie, sedangkan Liam menunggu Dre hingga ia selesai menonton pertandingan temannya. Saat di perjalanan pulang mengantarkan Dre, Liam bertanya mengapa Dre memukul putra pelatih di tim lamanya. Dre yang menjawab karena ia telah diremehkan, lalu Liam menasihati Dre untuk mengabaikannya agar tidak seperti Liam yang pernah masuk penjara. Dre yang ingin tahu olahraga tinju dibawa Liam ke tempat ia dulu berlatih. Liam menunjukkan dan mengajari Dre teknik dasar tinju. Liam mendatangi rumah bordil Gamber untuk menemui Aracely, wanita yang pernah meminta tolongnya. Liam yang awalnya ingin membantu Aracely menghubungi orang tuanya, namun Aracely mengatakan ia akan dilepaskan jika memberikan uang $20.000. Namun karena Liam tidak memiliki uang, ia tidak dapat menolong Aracely. Connor memberikan perintah Liam untuk menemui seorang pendeta. Saat Liam selesai mengambil paket uang dari pendeta, muncul beberapa preman yang berusaha untuk membunuhnya. Namun Liam yang juga seorang preman tua dapat mengalahkan 3 orang preman tersebut dan mendapatkan info bahwa seseorang dengan tato laba-laba di leher yang memerintahkan mereka untuk membunuh Liam. Sepulangnya dari rumah Connor, Liam yang akan berjalan ke rumahnya dihampiri Ross. Ross yang merasa iba setelah mengetahui bahwa Liam mengidap penyakit ensefalopati traumatis kronis. Liam lalu mengajak Ross untuk makan malam bersama dengan Daisy, namun setelah sekian lama menunggu Daisy tak kunjung datang, Liam pun marah karena seorang pelayan memintanya untuk meninggalkan warteg tersebut. Tanpa sepengetahuan Liam, Ross mengajak Daisy untuk ke rumah Liam dan memberitahukan kondisi penyakit Liam. Liam lalu marah mengusir Ross dan ingin memukulnya. Dre yang melihat kakeknya masih bersikap kasar merasa kecewa dan pergi, begitu juga Ross yang pergi meninggalkan Liam. Daisy mengatakan alasannya tidak datang makan malam karena ia harus berkemas pindah dari rumah sewanya saat ini. Untuk membantu tempat tinggal Daisy, Liam lalu berencana meminjam uang pada Connor. Namun setibanya di kantor Connor, Liam disambut oleh Hugh, seseorang bodyguard Kyle yang baru. Ternyata Connor sudah memberhentikan Liam karena penyakit otaknya. Liam yang kecewa berjalan menuju keluar pintu, namun ia melihat tato laba-laba di leher Hugh dan teringat dengan seseorang yang ingin membunuhnya. Liam lalu menghajar Hugh dan kembali untuk menanyakan pada Connor apakah ia terlibat. Liam lalu memaksa Connor membuka brankas uangnya dengan menembak kaki Kyle. Setelah menjarah semua uang, Liam lalu menembak mati Connor. Liam kemudian ke tempat rekannya dan memberikan uang untuk membantu membelikan sebuah rumah atas nama Daisy. Dengan sisa uang yang ada, Liam kemudian ke rumah bordil Gamero untuk membebaskan Aracely. Namun Gamero mengatakan Aracely tidak dijual, yang ternyata Aracely telah meninggal. Liam kemudian memerintahkan Gamero untuk membebaskan semua wanita di rumah bordil. Namun setelah Liam menembak anak buah Gamero yang sedang bersembunyi, Gamero kemudian menusukkan pisau bertubi-tubi ke Liam hingga tersungkur. Saat Gamero akan menghabisi Liam yang sudah tidak berdaya, seorang wanita bordil menembak kepala Gamero hingga tewas. Dengan darah yang terus mengalir akibat tusukan, Liam kemudian pergi dari rumah bordil dan menuju ke rumah Daisy. Liam yang bertemu dengan Dre untuk terakhir kalinya mengatakan bahwa ia sudah berusaha melakukan sesuatu yang baik meski juga harus melakukan sesuatu yang buruk sebelumnya. Film berakhir di mana Liam yang terkulai lemas tidak berdaya di sebuah rumah kosong yang selalu ia lihat dari rumahnya. Sekian review film Absolution 2024, jangan lupa like, komen, dan subscribe.